Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Jerman dan pembahasan hari ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu bagaimana kalau kita akan mengungkapkan suatu situasi atau kegiatan di mana kegiatan tersebut sudah dilaksanakan di waktu yang lampau. Nah, kalimat yang memungkinkan, salah satu hal yang memungkinkan digunakan untuk kalimat ini atau situasi ini adalah preteritum atau das preteritum, dalam bahasa Inggris dikatakan the simple past tense. Dan di bagian yang kedua ini kita akan membahas penggunaan kata kerja atau kelompok kata kerja yang tidak beraturan atau diistilahkan dengan kata lain kata kerja kuat, dalam bahasa Jermannya adalah kelompok kata kerja starkes verb atau kata kerja kuat. Nah, seperti hanya pada pembahasan sebelumnya, yang menarik dari pola kalimat preteritum ini adalah konjugasi untuk orang ke-1 dan ke-3 itu selalu sama. Nah, dalam kesempatan hari ini untuk bagian yang kedua, seperti di pembahasan sebelumnya, kelompok kata kerja yang tidak beraturan ini atau starke verben ini juga konjugasi orang ke-1 dan ke-3-nya sama. Saya ulangi, untuk kelompok kata ganti orang ke-1 dan ke-3 tunggal itu konjugasinya sama. Sementara untuk yang selain itu dikonjugasikan sama seperti di kelompok kata kerja yang beraturan, mendapatkan akhiran-akhiran yang sudah ditentukan. Pembentukan preteritum untuk kelompok kata kerja yang tidak beraturan atau starkes verb sama prinsipnya. Yang membedakan adalah bahwa penentuan konjugasi itu kita harus merujuk kepada tabel yang sudah ditetapkan. Adapun tabel yang sudah ditetapkan tersebut itu kita bisa langsung atau bisa mendownloadnya dari berbagai situs secara online dan kita tinggal mengambilnya. Namun dalam hal penggunaannya harus kita perhatikan. Sebagai contoh, ini adalah daftar kelompok kata kerja yang tidak beraturan. Di bagian paling pinggir sebelah kiri kita lihat adalah kelompok untuk infinitif, kata kerja dasarnya. Kemudian kolom yang kedua adalah kelompok preteritum yang akan kita bahas hari ini. Sementara kelompok yang ketiga itu nanti kita akan sampaikan pada pembahasan berikutnya. Kita lihat nomor ke-1 atau yang pertama dari kelompok kata kerja yang tidak beraturan ini kata beginnen. Beginnen ini kalau dikonjugasikan untuk kata ganti orang ketiga tunggal untuk kalimat present itulah begin akhiran T. Bagaimana kalau untuk ich? Sama seperti pembahasan dulu. Untuk ich orang pertama jika dalam kalimat present itu adalah tinggal menambahkan akhiran e, jadi ich beginne. Nah, jadi yang di kolom ini itu adalah yang di dalam tanda kurung adalah diasumsikan konjugasi orang ketiga. Nah, di kelompok preteritum di kolom yang kedua seperti yang disampaikan sebelumnya tadi bahwa konjugasi orang ke-1 dan ke-3 itu sama. Jadi kalau untuk ich apa? Ich began. Jadi beginnen bentuk pasti adalah began. Bagaimana kalau orang ketiga, misalkan RC atau S sama, began juga. Nah, permasalahannya bagaimana kalau yang menjadi subjek atau yang kita ceritakan melakukan perbuatan di waktu lampau itu selain orang ke-1 dan orang ketiga tunggal. Maka ini berlaku akhiran seperti halnya kita mengkonjugasikan kata kerja kelompok present atau kalimat present di pembahasan sebelumnya. Kita tinggal menambahkan akhiran yang sesuai dengan aturan atau ketentuan yang diberikan. Sehingga kalau umpamanya subjeknya wir umpamanya, maka bagaimana konjugasinya? Tentunya wir kalau dalam pola yang lama itu stam ditambah akhiran en. Maka di sini pun sama, tinggal menambahkan akhiran en. Jadi kalau subjek wir menjadi apa? Begannen tentunya. Kalau ir juga sama, akhirannya t, maka kita tambahkan saja begant, tambahkan akhiran t. Nah, itu yang membedakan antara konjugasi untuk kelompok yang kelompok kata kerja lemah yang beberapa waktu kebelakang dijelaskan dan kelompok kata kerja kuat yang kita bahas hari ini. Jadi kalau kata kerja lemah, misalkan kita tambahkan te, sedangkan untuk orang kedua tes misalkan untuk kelompok ini di sini tidak. Di sini kita tinggal mengambil saja kata kerja tersebut dan disesuaikan dengan subjeknya. Hanya yang harus jadi perhatian adalah
Konjugasi ini untuk kelompok preteritum ini berlaku untuk orang ke-1 dan ke-3 tunggal. Oke, kita lihat contoh. Oke, pembentukan preteritum untuk kata kerja yang tidak beraturan. Contoh kata kerja komen. Kata dasarnya adalah komen. Nah, kalau dilihat dari tabel, komen itu adalah come. Dalam tabel komen itulah come. Jadi untuk orang ke-1 dan ke-3. Oke, menurut tabel kata kerja adalah come. Maka kalau kita konjugasikan dalam bentuk kalimat, jika subjeknya orang ke-1 dan ke-3 pastikan sama, come. Bagi orang kedua tinggal menambahkan st, orang jamak juga tinggal menambahkan akhiran yang sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Jadi ich kam, du comes, RCS orang ketiga tunggal come, wir kamen, kemudian ihr kam, dan untuk sie plural atau si untuk penghormatan adalah kamen. Nah, itu contoh konjugasi untuk kelompok kata kerja yang tidak beraturan. Baik, kita lanjutkan berikutnya contoh, misalkan latihan kedua ini dari lanjutan dari kemarin. Kita konjugasin kata kerja fahren. Oke, namun sebelumnya untuk mengetahui fahren kalian harus melihat dulu apa konjugasi fahren di dalam tabel. Oke, maka kata kerja fahren jika melihat dari tabel sebelumnya itu adalah fur, F U H R. Maka kalau kita konjugasikan untuk R jadi bagaimana? Jadi R fur saja. Tidak usah ditambahkan akhiran apapun. Ya, oke. Berikutnya disilahkan untuk dicoba dikerjakan latihan-latihan yang berikut ini. Oke. Terima kasih, dan pembahasan untuk latihan ini kita akan bahas nanti pada pembahasan tatap muka. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi pada pembahasan pelajaran bahasa Jerman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.